Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan pastinya bisa menjalani hari-hari dengan bahagia. Pertama-tama aku mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kalimat majemuk campuran? Teman-teman selama ini merhatiin gak sih? Setiap kita bicara ataupun kita mendengar orang berbicara, apakah menggunakan kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, atau bahkan kalimat majemuk campuran? Kalimat harus dibuat secara utuh, yaitu mengandung beberapa komponen, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berdasarkan bentuknya, kalimat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Gimana kalau sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan? Let's go! Di video kali ini, aku akan membahas tentang kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Teman-teman masih ingat nggak apa itu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat? Kalimat majemuk setara merupakan kalimat utuh yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang kedudukannya sama atau setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Agar bisa dibedakan dengan kalimat majemuk lainnya, gimana kalau kita mulai mengenal ciri-ciri kalimat majemuk campuran? Ciri-ciri kalimat majemuk campuran. Yang pertama, terdiri dari minimal 3 klausa. Satu kalimat majemuk campuran memiliki setidaknya 3 klausa yang merupakan gabungan dari klausa setara dan klausa bertingkat. Yang kedua, menggunakan konjungsi koordinatif dan subordinatif. Konjungsi koordinatif menghubungkan klausa setara, sedangkan konjungsi subordinatif menghubungkan klausa bertingkat. Yang ketiga, klausa-klausa saling berhubungan. Klausa-klausa dalam kalimat ini saling terkait, baik secara setara maupun bertingkat, membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Sekarang, kita beralih ke fungsi. Kalimat majemuk campuran digunakan untuk menyampaikan ide-ide yang lebih kompleks dan rinci, serta untuk menjelaskan hubungan yang lebih rumit antar berbagai peristiwa atau ide. Selanjutnya, jenis konjungsi yang digunakan. Konjungsi koordinatif digunakan untuk menghubungkan klausa-klausa yang setara. Contohnya, dan, tetapi, atau, melainkan, sedangkan, dan serta. Lalu, konjungsi subordinatif digunakan untuk menghubungkan klausa-klausa yang tidak setara. Contohnya, ketika, setelah, sebelum, karena, agar, supaya, walaupun, meskipun, biarpun, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke contoh. Contohnya, setelah mereka selesai mengerjakan tugas, mereka akan pergi jalan-jalan ke pantai, dan mereka akan menikmati keindahan matahari terbit. Klausa 1 yaitu anak kalimat. Setelah mereka selesai mengerjakan tugas. Klausa 2 yaitu induk kalimat. Mereka akan pergi jalan-jalan ke pantai. Klausa 3 yaitu induk kalimat. Mereka akan menikmati keindahan matahari terbit. Ini menggunakan konjungsi setelah yaitu subordinatif dan
yaitu koordinatif. Kita ke contoh lain ya. Karena hujan turun deras, anak-anak tidak bisa bermain di taman. Sedangkan ibu sedang menyiapkan makan malam. Klausa 1. Itu anak kalimat. Karena hujan turun deras, anak kalimat. Klausa 2. Itu induk kalimat. Anak-anak tidak bisa bermain di taman. Induk kalimat. Klausa 3. Itu induk kalimat. Ibu sedang menyiapkan makan malam. Induk kalimat. Ini menggunakan konjungsi karena subordinatif dan sedangkan koordinatif. Penerapan dalam komunikasi. Kalimat majemuk campuran membantu kita menyampaikan informasi yang kompleks dan rinci dalam satu kalimat. Ini sangat berguna dalam penulisan akademik, jurnalistik, atau komunikasi sehari-hari. Untuk menjelaskan sebab akibat, waktu, atau perbandingan antara peristiwa. Dengan menggabungkan klausa setara dan klausa bertingkat, kita bisa menyampaikan ide secara lebih variatif dan efektif. Tantangan dalam membuat kalimat majemuk campuran. Yang pertama, pemilihan konjungsi yang tepat sangat penting agar hubungan antar klausa jelas. Yang kedua, struktur kalimat bisa menjadi rumit, sehingga perlu latihan agar tidak membingungkan. Yang ketiga, harus memperhatikan kesesuaian makna antara klausa satu dengan yang lainnya. Aku ada tips gimana cara kita mempelajari kalimat majemuk campuran. Yang pertama, identifikasi klausa. Pelajari cara mengenali klausa utama, yaitu induk kalimat, dan klausa tambahan, yaitu anak kalimat. Yang kedua, perhatikan konjungsi. Kenali jenis konjungsi yang digunakan dan fungsinya dalam menghubungkan klausa. Yang ketiga, latihan membuat kalimat. Berlatihlah membuat kalimat majemuk campuran dengan berbagai topik dan konjungsi. Yang keempat, pelajari contoh. Analisis contoh kalimat majemuk campuran untuk memahami struktur dan maknanya. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami pembahasan kali ini, aku akan membuat kesimpulan. Jadi, kalimat majemuk campuran adalah bentuk kalimat yang menggabungkan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat dalam satu struktur. Kalimat ini terdiri dari minimal 3 klausa yang saling berhubungan dan menggunakan 2 jenis konjungsi sekaligus, yaitu koordinatif dan subordinatif. Penggunaan kalimat ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih lengkap, logis, dan efektif dalam satu kalimat. Dengan memahami ciri-ciri, struktur, dan contoh kalimat majemuk campuran, kita bisa lebih mudah untuk menggunakannya dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan. Selain memperkaya gaya bahasa, kalimat majemuk campuran juga membantu kita menyampaikan ide secara lebih runtut dan padat. Coba, aku kasih satu latihan ya. Kalimat pertama, karena hujan deras dan kami membatalkan perjalanan. Kalimat kedua, karena hujan deras, kami membatalkan perjalanan dan kami menonton film di rumah. Kira-kira mana contoh kalimat majemuk yang benar? Boleh banget di komen di kolom komentar ya. Mungkin cukup sampai di sini video aku kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! 우리 다시 만나자.